Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang laporan auditor independen. Jadi, selamat menonton! I think of the sun breaking my heart. Laporan auditor independen. 1. Tugas dan tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat suatu keraguan besar terhadap kemampuan entitasnya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup selama paling tidak 1 tahun setelah laporan selesai diaudit. Evaluasi ini mencakup kondisi yang ada atau telah terjadi sebelum audit lapangan selesai. Auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan opini mengenai laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Perbedaan tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip akuntansi yang sehat, mencatat, mengendalikan, dan melaporkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi catatan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen apakah sudah bebas dari salah material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan yang disengaja. 3. Pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya menyediakan entitas saat ini saja, tetapi juga menggambarkan dampak dari transaksi masa lalu serta kebijakan akuntansi sebelumnya. Auditor harus menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dan konsisten dengan prinsip akuntansi di tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, peristiwa setelah audit atau subsequent event. Dalam PSA nomor 46 SA seksi 560 disebut bahwa auditor harus menjelaskan apabila terdapat kejadian atau transaksi yang terjadi setelah pekerjaan audit selesai sebelum laporan audit dikeluarkan. Jika peristiwa tersebut material dan memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan, auditor harus menambah penyesuaian dan pengungkapan tambahan pada laporan tersebut. Ini biasa disebut dengan dual dating, di mana auditor harus mencantumkan 2 tanggal. Yang pertama, tanggal penyelesaian pekerjaan laporan dan tanggal terjadinya peristiwa yang mempengaruhi laporan. 5. Standar pelaporan dalam auditing. Dalam PSA nomor 01 SA seksi 150 terdapat 10 standar pelaporan, di antaranya auditor harus menyatakan jika laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu, auditor harus menyatakan jika ada inkonsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu, auditor harus menyatakan pendapat secara keseluruhan dan menjelaskan alasan apabila pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan. 6. Opini auditor dan laporan auditor. Laporan auditor merupakan dokumen formal yang digunakan oleh auditor untuk memberikan pendapat kepada pihak-pihak berkepentingan atas laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam berbagai kasus, auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar atau bahkan tidak memberikan pendapat sama sekali. Disclaimer, jika tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan opini. Laporan auditor juga dapat menjadi sarana komunikasi atas menyatakan pendapat profesional dan laporan proses audit yang dilakukan. Nah, kita masuk ke dalam pendapat atau opini auditor. Nah, pendapat atau opini auditor ini ada 5. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini adalah pendapat auditor yang paling terbaik, di mana pendapat ini sudah wajar karena sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada kesalahan ataupun kekurangan yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah pendapat wajar dengan pengecualian, di mana auditor menganggap laporan keuangan ini sudah wajar, namun terdapat masalah kecil yang melanggar standar akuntansi, tetapi tidak menjadi masalah besar di dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan. Auditor menganggap bahwa laporan keuangan ini sudah wajar, namun auditor sudah menambahkan beberapa bahasa penjelas, bahasa yang baku yang
merujuk kepada sesuatu yang tertentu. Nah, yang keempat adalah opini tidak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Artinya adalah auditor tidak bisa memberikan pendapat tentang laporan keuangan perusahaan. Ini terjadi karena adanya keterbatasan akses ke informasi penting atau perusahaan tidak menyediakan cukup data untuk diaudit. Nah, jika tidak punya cukup data untuk diaudit, bagaimana pula auditor untuk bisa memastikan keakuratan laporan keuangan tersebut? Nah, jika tidak akurat, bagaimana pula auditor bisa mengeluarkan pendapat atau opini? Nah, karena hal itulah, opini tersebut dikatakan dengan opini tidak memberikan opini. Kemudian yang kelima adalah opini tidak wajar. Artinya adalah laporan keuangan tersebut tidak wajar dan banyak masalah. Contoh masalahnya apa? Seperti korupsi, adanya kesalahan pencatatan yang besar-besaran, bahkan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Jadi intinya laporan keuangan tersebut tidak bisa dipercaya sama sekali. Nah, disitulah auditor bisa memberikan pendapat tidak wajar. Nah, ada beberapa elemen laporan auditor independen. Yang pertama, judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul dengan kata independen. Kewajiban mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu kepada para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua ada alamat laporan audit. Alamat laporan audit merujuk pada pihak atau entitas yang menjadi tujuan dari laporan tersebut. Biasanya alamat ini menyebutkan siapa yang menerima laporan auditor dan bukan alokasi visi auditor. Dalam laporan audit, alamat ini seringkali berupa 1. Dewan Direksi, 2. Pemegang saham, dan 3. Komite audit. Dan yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor independen biasanya mencakup informasi yang penting, memperkenalkan laporan audit dan memberikan konteks mengenai entitas yang diaudit serta periode laporan yang dicakup. Keempat, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup dalam laporan auditor independen adalah menjelaskan secara rinci mengenai lingkup audit yang dilakukan, metode yang digunakan, serta standar yang diikuti dalam pelaksanaan audit. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas kepada pembaca tentang proses audit dan cakupan pekerjaan yang dilakukan auditor. Yang kedua, paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan merupakan bagian laporan itu sangat penting. Paragraf pendapat dinyatakan sebagai suatu pendapat saja, bukan sebagai pernyataan yang mutlak atau jaminan, oleh karena kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan profesional. Berikutnya yang keenam, nama KAP. KAP atau kantor akuntan publik adalah firma yang menyediakan layanan audit dan akuntansi, termasuk menyusun laporan audit. Independen nama KAP biasanya mencakup nama firma atau perusahaan akuntansi yang melakukan audit. Nama ini umumnya tertera di bagian akhir laporan audit sebelum tanda tangan. 7. Tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit adalah tanggal ketika laporan audit diselesaikan dan ditandatangani oleh auditor. Tanggal ini penting karena menandai kapan auditor menyelesaikan pekerjaan dan memberikan opininya atas laporan keuangan yang telah diaudit. Tanggal laporan audit juga seringkali mencerminkan tanggal akhir dari pekerjaan audit yang dilakukan. Halo semuanya, di sini aku akan mengingatkan kepada teman-teman elemen-elemen dari laporan auditor independen. Berikut adalah bentuk dari bulatnya. Di bagian ini merupakan judul laporan. Ini adalah alamat laporan audit. Berikut ini adalah paragraf pendahuluan. Yang ini paragraf ruang lingkup. Dan bagian ini merupakan bagian dari paragraf pendapat, nama KAP, dan tanggal laporan audit. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Terima kasih.